Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bertemu lagi dengan Pak Guru dalam pelajaran fikih. Pak Guru ingin memberikan penjelasan tentang makanan haram. Untuk itu, mari kita masuk pada materi kita. Sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari makanan yang halal sudah Pak Guru jelaskan pada pertemuan yang kemarin. Dan sekarang kita lanjutkan dengan makanan haram. Langsung materi kita adalah makanan haram. Masuk pada arti. Arti makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam. Apabila tetap mengkonsumsinya maka ia berdosa. Kalau kita melihat di buku Salam juga ada arti yang lain, yakni segala jenis makanan yang dilarang oleh syariat Islam dan dilarang oleh Allah maka tidak boleh untuk dimakan. Itu seperti itu arti dari makanan haram. Terus selanjutnya adalah macam-macam makanan haram. Makanan haram ini dapat kita kategorikan menjadi dua macam. Yang pertama nanti ada haram aini dan ada haram sababi. Ya. Untuk haram aini maksudnya adalah hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram, ditinjau dari sifat bendanya seperti daging babi, darah dan bangkai. Yang kedua, haram sababi. Maksudnya apa? Hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut. Seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi. Nah, perlu Pak Guru garis bawahi adalah kalau yang namanya haram aini berarti asalnya ya memang dari barangnya itu sudah haram. Tapi kalau yang kedua ini haram sababi berarti dengan sebab ya, sababi itu dengan sebab artinya. Bisa saja barangnya halal tapi disebabkan entah kecampuran, entah diambil dengan cara yang tidak baik sehingga menyebabkan haram. Gitu ya. Kita lanjut penjelasan tentang macam-macam haram ada dua, ada haram aini, ada haram sababi. Ini haram aini adalah haram yang karena sifat tersebut ada tiga, yaitu berupa hewani. Nah ini bentuknya ada berupa hewani, haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, nanah dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu berupa nabati, tumbuhan. Haram yaitu suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, serta daun beracun. Yang ketiga adalah berasal dari benda yang berasal dari perut bumi. Contoh adalah ketika orang itu makan maka akan mati atau membahayakan dirinya seperti makan timah, aspal, logam dan lain sebagainya. Ini. Yang kedua adalah haram sababi. Haram sababi itu bisa ditinjau dari hasil usaha yang dihalalkan, yang tidak dihalalkan ya oleh agama. Seperti contoh, satu, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim seperti mencuri, korupsi, menipu. Itu tidak boleh. Yang kedua, makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian, harapan, taruhan, menang judi dan lain sebagainya seperti togel, dadu dan lain sebagainya yang berbau perjudian. Yang ketiga, hasil haram dari penjualan makanan haram seperti menjual babi, terus uangnya digunakan untuk membeli makanan, maka uang tersebut itu adalah haram hukumnya ya. Yang keempat adalah hasil haram dari membungakan uang atau riba, yaitu menggandakan uang hasil penggandaan uang hukumnya haram, tidak boleh. Oke. Selanjutnya adalah makanan yang diharamkan memiliki ciri-ciri, diantaranya satu, terdapat dalil yang melarang untuk memakannya. Contohnya apa? Babi kan dilarang, ada dalam surah Al-Baqarah.
Terus yang kedua, kotor, menjijikkan, mendatangkan mudarat serta membahayakan bagi tubuh dan kesehatan. Seperti kita makan makanan yang sudah basi, sudah kadaluarsa. Nah, itu apalagi sampai menjijikkan. Nah, itu tidak boleh. Yang C, yang ketiga, makanan yang mengandung racun, jelas. Yang keempat, D, makanan yang dapat memabukkan. Nah, ini juga bahaya ya, seperti yang dijelaskan di atas tadi, kecubung itu kan dapat memabukkan. Terus yang kelima, disembelih tanpa menyebut nama Allah, ya, tujuan atau untuk tujuan tertentu, misalnya untuk sajen atau sesembahan. Ini juga tidak boleh ya, ciri-cirinya seperti itu. Terus berapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah? Antaranya ada bangkai binatang kecuali ikan dan belalang. Darah dari binatang halal maupun haram meski sudah dimasak seperti saren, dideh yang mirip dengan daging hati atau limpa. Ada yang mengatakan marus, yaitu makanan yang asalnya darah haram. Terus yang ketiga C, makanan yang buruk, menjijikkan, najis seperti kecoa, lalat, tikus, cacing, kutu dan lain-lain itu haram dimakan. Yang keempat D adalah daging babi, termasuk di dalamnya kulit, tulang, semua bagian dari hewan tersebut. Yang kelima, binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Ya walaupun kamu menyembelih ayam, tapi kamu tidak atas nama Allah menyembelihnya, maka haram. Yang selanjutnya yang keenam, makanan yang membahayakan. Contohnya makanan yang mengandung racun, mengandung alkohol, makanan yang basi dan lain sebagainya. Oke, menjauhi makanan haram agar dapat menghindari makanan yang diharamkan, hendaklah diperhatikan beberapa hal. Satu, tanamkan dalam diri sikap tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Yang kedua, hendaklah dipahami betul-betul macam-macam makanan yang diharamkan. Yang ketiga, jika terdapat keraguan terhadap makanan tersebut, tanyakan kepada ulama terdekat. Yang keempat, bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan. Yang kelima, tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makanan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa. Yang selanjutnya, yang keenam adalah menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Contoh berteman dengan teman yang suka mencuri. Lah mesti kan kita harus hati-hati. Jangan sering berteman boleh, tapi jangan sampai ikut serta dalam perbuatannya. Oke, yang selanjutnya, materi yang keempat adalah mengonsumsi makanan haram. Ini ada beberapa akibat. Satu, makanan haram akan merusak kesehatan. Dua, doa tidak dikabulkan. Tiga, merusak amal-amal soleh. Empat, hina dan rendah. Ya. Yang kelima, menyebabkan keturunannya rusak. Terus hikmahnya menghindari makanan haram itu apa? Ya jelas itu kalau kita memakan yang memabukkan diharamkan karena di dalamnya mengandung zat etanol atau metanol yang bersifat racun sehingga membahayakan kesehatan manusia. Yang kedua, diharamkannya babi. Kenapa? Karena mengandung cacing pita yang mana kalau dapat yang itu cacing pita tersebut itu dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Terus yang ketiga, diharamkannya bangkai. Kenapa? Kemungkinan mengandung mikroba atau bakteri ya yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Yang keempat, makanan yang menjijikkan atau kotor. Kok diharamkan? Kenapa? Karena dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh, akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani kita. Oke, ini mutiara hikmahnya adalah dengan mengonsumsi makanan halal maka aku menjadi sehat, kuat dan dicintai Allah. Terus selanjutnya tidak akan masuk surga tubuh yang diberikan makanan dari sesuatu yang haram. Terus setiap yang dilarang oleh syara pasti ada ada alasan atau ada bahaya ya, ada bahayanya, dan meninggalkannya pasti ada faedah dan manfaatnya termasuk mendapatkan pahala. Oke, yang terakhir adalah rangkumannya. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan dan diminum. Terus makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk dimakan dan diminum oleh orang Islam. Ciri-ciri makanan halal bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Ciri-ciri makanan dan minuman yang haram membahayakan, merusak jasmani dan rohani. Hikmah akan makanan halal adalah menyehatkan jasmani dan rohani.
Beberapa akibat ditimbulkan mengonsumsi makanan yang haram, antaranya mendapat murka azab Allah, tidak dikabulkan doanya, dan tidak ada keberkahan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, agar dapat menghindari makan yang diharamkan, maka hendaklah tanamkan dalam diri kita benci dan tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Yang terakhir, 8, hikmah larangan konsumsi makanan haram merupakan salah satu bentuk kasih sayangnya Allah kepada manusia. Oke anak-anakku semuanya, semoga dengan penjelasan sedikit tadi dapat menambah wawasan pemahaman anak-anak. Semoga manfaat, selamat beraktivitas di rumah anak-anak, tetap selalu menjaga kesehatan dan selalu belajar. Nge. Terima kasih, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.